Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita sepertinya perlu membahas mengenai modul ajar yang akan kita gunakan pada satu semester ini, terutama pada materi keislaman yang belum kita buat, ya. Oke, untuk yang pertama, kita sepertinya untuk modul ajar kerajaan Islam di Indonesia ini, kita perlu membahas mengenai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Sebelumnya mungkin dari rekan-rekan ada yang menyampaikan pendapatnya atau ada yang bisa membantu saya untuk menjadi notulensi? Saya izin menyampaikan pendapat. Kalau untuk tujuan pembelajaran, sebaiknya kita sesuaikan dulu dengan capaian pembelajaran, kemudian kompetensi apa yang harus dikuasai, serta materi apa yang akan kita gunakan. Saya juga setuju. Alangkah lebih baiknya jika kita menyusun tujuan pembelajaran itu menggunakan rumus ABCD. Jadi nanti akan memudahkan kita untuk menyusun secara lebih spesifik. Kalau menurut dokumen ya, untuk capaian pembelajaran itu, yakni peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia, itu meliputi kerajaan Islam di Indonesia, boleh itu melalui literasi, diskusi, kunjungan langsung, maupun penelitian berbasis proyek kolaboratif. Nah, kemarin kan kita juga udah ngobrol tentang kegiatan pembelajarannya itu kan kita pengennya pakai LKPD sama game mix and match untuk asesmen diagnostiknya ya. Jadi kalau untuk tujuan pembelajaran kita mau pakai rumus ABCD yang nanti ada audience, behavior, kemudian condition dan juga degree. Saya mencoba merumuskan untuk rumusan tujuan pembelajaran yang pertama itu. Untuk audiensnya adalah peserta didik, kemudian behaviornya adalah mampu memahami, kemudian conditionnya adalah melalui game mix and match secara berkelompok, kemudian degree-nya adalah tepat. Jadi untuk rumusan yang pertama adalah peserta didik mampu memahami teori masuknya Islam di Indonesia melalui game mix and match secara berkelompok dengan tepat. Kemudian untuk tujuan yang kedua dan ketiga itu juga mengikuti rumusan yang pertama seperti peserta didik mampu menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia beserta peninggalannya melalui LKPD secara berkelompok menggunakan sumber referensi sejarah yang tepat. Kemudian untuk rumusan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu mengevaluasi sejarah kerajaan Islam melalui hasil LKPD dengan akurat. Itu pendapat dari saya, mungkin ada tambahan atau masukan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Bisa Bu, jadi sesuai yang sudah dibicarakan tadi, asesmennya bisa pakai asesmen diagnostiknya melalui mix and match, dan sedangkan untuk asesmen formatifnya bisa melalui LKPD ya. Oke, tadi kan sudah diperjelas juga ya mengenai tujuannya, sudah kita bahas ada 3 tujuan pembelajaran di sini. Terus asesmennya juga sudah kita bahas di sini. Nanti selanjutnya kita perlu membahas mengenai langkah-langkah pembelajaran. Ya, mungkin ada usulan dari teman-teman? Untuk langkah kegiatan pendahuluannya, kalau seperti ini bagaimana, Gi? Boleh? Saya setuju. Saya juga setuju. Oke, selanjutnya kan tadi kita udah membahas pendahuluan ya, berarti untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini mungkin ada yang perlu dibahas dulu atau usulan dari teman-teman? Untuk kegiatan inti ini kita akan menerapkan pembelajaran diferensiasinya di bagian mana ya Bu? Oh ya, Izin menambahkan ya. Mengingat karakteristik kelas 10 ini kan beragam. Nah, bagaimana kalau kita menerapkan pembelajaran diferensiasinya ini dalam bagian proses? Bisa ditinjau dari pernyataan Ibu Eni tadi, bagaimana kalau kita itu menerapkan pembagian kelompok secara heterogen. Jadi nanti di dalam satu kelompok itu terdiri dari berbagai macam karakteristik siswa gitu. Bisa Bu, kalau bisa dalam satu kelompok itu terdiri dari berbagai karakteristik siswa, karena nanti bisa kita mengimplementasikan tentang profil pelajar Pancasila pada elemen kebinekaan global.
Bagaimana kalau di kegiatan pembelajaran itu kita tambahkan pendekatan CRT. Jadi nanti untuk kegiatan pembelajarannya itu sebisa mungkin kita dapat mengaitkan materi pembelajaran itu dengan lingkungan yang ada di sekitar siswa. Berarti kegiatan intinya berarti seperti ini ya yang sudah dicatat tadi ya. Kemudian untuk kegiatan penutupnya seperti apa ya Ibu-Ibu? Mungkin ada yang usul untuk penutupnya? Saya izin usul. Bagaimana kalau kegiatan refleksinya itu cukup ke LKPD-nya saja? Ya, saya setuju Bu, karena kegiatannya ini sepertinya juga sudah cukup padat. Oke, berarti untuk penutupnya seperti ini ya Bu ya? Jadi nanti ada refleksi berupa LKPD tadi. Iya. Karena sudah cukup padat. Saya rasa boleh sih Bu, kayak gitu. Baik, secara garis besar kita juga sudah menyepakati dari tujuan pembelajaran, asesmen sampai langkah-langkah pembelajaran. Sebelum saya tutup diskusi kita hari ini, mungkin ada pertanyaan, usulan atau saran dari teman-teman? Mungkin untuk pembahasan kali ini sudah cukup ya Bu. Nanti jika ada pembahasan lagi atau memang ada yang ingin diperbaiki bisa dikoordinasikan lebih lanjut untuk kita diskusi kembali. Oke, baik, terima kasih Ibu-Ibu untuk kesempatan waktunya hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Saya duluan nih Ibu. Terima kasih ya.